haji, menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah karena Allah. Tapi sekalian saya bawa barang dagangan, apakah berarti tidak ikhlas? Tidak. Saya jadi guru di sekolah, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat karena mengharapkan ridho Allah. Tapi saya menerima gaji untuk arisan keluarga saya, itu juga tidak menafikan keikhlasan. Tapi ada indikasinya. Menafikan keikhlasan itu kalau dia ini menjadikan benar-benar dunia sebagai tujuannya. Dia benar-benar mengharapkan terima kasih dan pamrih dari manusia. Sehingga kalau dia tidak dapatkan apa yang dia harapkan, dia marah, dia kecewa. Bukan berarti seorang guru ketika dia pindah mengajar karena gajinya sangat kurang, dia mengharapkan gaji yang lebih cukup untuk kesejahteraan keluarganya, berarti dia tidak ikhlas. Tidak juga. Karena kalau sampai dia gajinya kurang, sampai akhirnya dia mengajarnya pun tidak fokus, sehingga mudah marah kepada muridnya dan lain sebagainya, maka ini juga tidak baik. Atau bahkan akhirnya dengan kurangnya gaji tadi menjadikan dia mencuri atau khianat dan lain sebagainya, mengambil hak orang lain, ini juga kan bisa menggelincirkan dia takut imannya tidak kuat. Ini juga jangan kita cela. Memang PR bagi para pengurus sekolah untuk memikirkan bagaimana agar guru-guru yang mengajar cukup sejahtera. Tapi di satu sisi para guru pun harus punya jiwa idealis bahwa mereka mengajar itu bukan untuk semata-mata profesi cari uang, tapi adalah untuk suatu perjuangan. Sehingga terkadang diperlukan juga kesabaran. Bagaimana caranya mengajak hati ini untuk lebih perasa dan peka sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya hati kita, perasaan kita halus. Dalam buku ini juga dicontohkan sebenarnya dengan membaca Al-Qur'an, memahami isinya, itu menjadikan hati itu jadi lembut. Dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir majelis ilmu, hati juga jadi lembut. Dan diharapkan diantaranya dengan membaca buku ini pun ada perubahan untuk menjadikan hati bisa lebih lembut, karena di dalamnya terdapat kisah-kisah, ayat-ayat Al-Quran, terjemahnya dan hadis-hadis Nabi SAW. Dalam ayat buku ini pun saya lupa di halaman berapa ya, tentang hadis Nabi SAW. Di antaranya sengaja saya buat 2 kali hadis ini. Terkadang kalau sekali barangkali lupa, jadi di bab yang lain dimuat juga. Mudah-mudahan bukan untuk penggorosan, tapi untuk lebih mengingatkan kita. Dalam halaman 51 contohnya ada satu hadis, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW, mengeluhkan hatinya yang keras. Beliau memberikan solusi. Apakah kau ingin hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu terpenuhi? Jadi tidak hanya si orang itu mengeluh hatinya keras, tapi Rasulullah SAW memberikan solusi, satu perbuatan yang bisa menjadikan hatinya jadi lembut dan keinginan-keinginannya bisa terpenuhi dengan izin Allah. Tentu dia mau. Nabi mengajarkan, sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya dengan lembut, dan berilah dia makanan seperti yang biasa engkau makan. Niscaya hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Dari kitab Al-Musannaf oleh Abdul Razzaq. Dalam hadis yang lain mungkin dijelaskan, kalau tidak salah derajatnya hasan. Di hadis yang tadi saya tidak sebutkan. Ya, itu di halaman 76. Di halaman 76 sama hadis yang sama dimuat juga riwayat Ibnu. Oh bukan salah, maaf, bukan. Saya lupa ya, itu bisa dicari tentang derajat. Soal derajatnya bukan hadis yang lain. Ya. Ini diantara
Hampir sama dengan pertanyaan tentang banyak fenomena benturan-benturan di antara teman-teman yang mengaji dakwah sunnah, yang mempraktekkan sunnah, dengan terjadi di tempat di kantor dan di masyarakat terjadi benturan-benturan. Kembali saya katakan bahwasanya pentingnya praktek akhlakul karimah pada diri kita untuk berakhlakul karimah kepada masyarakat. Jangan merendahkan mereka, jangan meremehkan mereka, hargai mereka. Siapapun mereka itu.
Habib ilaina qira'at al-Quran, bila rasa cinta kepada kami dengan membaca Al-Quran. Doa itu luar biasa sekali, besar sekali. Bagaimana caranya supaya hati istri bisa memaafkan dan terus bersikap baik kepada suami yang sudah menyakiti perasaan dan membuat kecewa? Ya, bagaimana caranya hati istri bisa memaafkan? Ya, pertama, sebagaimana suami punya kekurangan, punya kesalahan, kita pun sama, punya kekurangan, punya kesalahan pada suami kita, dan bisa jadi juga menyakiti juga suami dalam hal yang lain. Perlu kita introspeksi juga, perbaiki, jangan sampai kita menyakiti hati suami. Kalau bagi istri ya, ini kan pertanyaan dari seorang istri. Kalau kita ingin tidak disakiti, kita berusaha jangan menyakiti. Kita ingin dicintai, disayangi, maka kita berusaha untuk menyayangi dan mencintai. Insya Allah kita akan dapatkan. Kita ini bagaimana sih kita menanam itu? Kita akan memanen apa yang kita tanam. Itu penting. Kalaupun kita sudah memanen, mencintai suami, dari seorang istri mencintai suaminya, menyayangi, perhatian, tidak menyakiti, suami tetap seperti itu, ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi banyak dosa-dosa kita yang lain sebagai teguran dari Allah. Kita introspeksi lagi dosa-dosa kita, banyak istighfar. Dan kita yakin surga itu mahal. Surga itu tidak mudah diraihnya dengan tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, tanpa ketabahan, kesabaran. Barangkali inilah jalan menuju surga kita dengan ujian dari suami. Sambil kita doakan, seorang istri terus doakan supaya Allah melembutkan hati suaminya, supaya Allah juga menjadikan suaminya itu menjadi suami yang saleh. Jangan bosan-bosannya untuk berupaya dengan cara-cara yang tidak membuat gusar suaminya, supaya suaminya juga mau aktif menuntut ilmu, ikut juga memahami dengan pemahaman yang benar dan seterusnya. Tapi dengan cara-cara, jangan cara-cara yang membuat gusar suaminya, dengan cara menggurui, dengan cara memerintah, yang suaminya akhirnya nanti kontraproduktif, malah membenci dakwah. Tapi sedikit-sedikit bagaimana caranya? Banyak sebenarnya 1001 cara kalau kita upayakan. Tapi kadang kita tidak mau berpikir, tidak mau juga
tidak isbal. Tapi kalau dia itu berinteraksinya baik dengan masyarakat, bersosialisasi baik dengan masyarakat, masyarakat pun akan bisa menerima dan memahami, menghormati dia. Tapi ketika sudah dengan pakaian yang secara fisik sudah berbeda dengan kebanyakan umumnya orang, ditambah lagi dengan sikap kita yang tidak bersahabat dari kitanya sendiri yang memulainya, sehingga juga akan terjadi gap yang lebih luas lagi. Jadi intinya kembali bermuamalah dengan muamalah yang baik, dan kita sabar atas gangguan dari orang lain. Insya Allah orang akan bisa menerima kita. Dan jangan belajar itu menanamkan kebencian kepada orang, menanamkan kebencian, jangan. Justru belajar kita tanamkan cinta kepada manusia, cinta kepada kaum muslimin. Bagaimana supaya orang lain dapatkan hidayah, itu yang ada. Kalau tanamkan yang adalah kebencian, akhirnya rahmat, rasa kasih sayang berkurang. Yang ada sudah curiga dulu, perasaan memusuhi orang lain adalah musuh, yang ada seperti itu dulu. Walaupun seandainya mereka itu misalkan seandainya benar-benar musuh sekalipun, atau benar-benar mereka itu ahli bid'ah yang menyesatkan dan seterusnya, mereka karena belum tahu. Banyak orang-orang itu masih ikhlas yang menginginkan kebenaran tapi belum tahu jalannya, belum sampai informasi. Jangan sampai dengan sikap kita akhirnya menjadi peluang bagi setan untuk menyesatkan mereka lebih jauh dari kebenaran. Seperti saya contohkan saja ya, saya mohon maaf. Sering saya baca di Facebook komentar-komentar dari sebagian orang ketika mencela satu firqah yang sesat, ketika diskusi dengan teman lain yang memiliki pemahaman yang menyimpang, bahasa kasar sekali. Walaupun dia menganggap bahwa ini berjuang melawan ahli bid'ah dan lain sebagainya, tapi justru yang ada menimbulkan antipati, kontraproduktif dari orang lain. Begini kata-kata yang kasar, gitu kan? Itu yang harus dihindari. Jangan sampai justru merusak dakwah dengan sikap kita, dengan kebodohan kita, dengan kata-kata yang kasar. Memang betul umat perlu dibentengi dari pemahaman akidah Syiah yang menyimpang, sehingga muncul bantahan, buku-buku bantahan, buku-buku fatwa yang mengkanter. Jazakumullah khair atas apa yang mereka lakukan dengan tujuan untuk membentengi umat dari bahaya pengaruh. Kemudian kita juga bisa merenung, berpikir. Banyak dari masyarakat awam di Indonesia ini yang mereka itu tidak paham akan hakikat ajaran Syiah itu sendiri. Yang mereka tahu bahwasanya
sehingga bisa masyarakat itu nanti jadi pandai, bukan hanya dengan doktrin saja, tapi kita ajarkan pemahaman yang benar. Itu juga perlu peluang-peluang dan hal yang masih belum tergarap. Masing-masing perlu menjelaskan membentengi umat dengan cara yang lain. Tapi kalau dengan cara-cara kata-kata yang kasar kepada orang-orang yang awam yang sedang lagi mencari kebenaran, maka itu justru mengakibatkan orang lari dari kebenaran. Yang terkadang sering saya baca juga ucapan-ucapan bahwa mereka itu kufar, kafir, dan lain sebagainya, halal darahnya boleh dibunuh dan lain sebagainya, gitu kan? Yang terkadang perlu perincian. Siapakah yang memang benar-benar sudah jatuh kafir dan siapa juga yang belum? Tidak gampang mengkafirkan orang. Walaupun secara pemahaman betul, Syiah Rafidhah adalah bukan Islam. Orang yang mengkafirkan sahabat maka mereka itu adalah orang kafir. Itu teorinya, gitu kan? Tapi ketika memvonis individunya tidak mudah. Mungkin dia orang tahu, mungkin dia terkena syubhat, sudah tegak hujah atau belum. Tugas kita bukan mengkafirkan orang, tapi justru bagaimana orang supaya memahami Islam dengan benar. Justru kalau yang ada vonis-vonis saja berbahaya, tanpa sadar akhirnya terprovokasi. Akhirnya timbul hal-hal yang memang tidak sepantasnya dan tidak sebenarnya dilakukan. Jadi saya katakan masih banyak orang-orang yang sekarang simpatisan pun terhadap Syiah, tapi mereka belum tahu aliran ajaran Syiah, dan itu PR bagi kita untuk bisa mendakwahi mereka dengan doa kita dan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang disampaikan dengan mereka dengan hujah-hujah dan logika-logika yang bisa mereka terima sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Sudah habis waktunya sampai 11:30. Saya mohon maaf tidak bisa membaca semuanya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dan jika ada hal-hal yang menurut antum saya ini salah